Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Rizky Cahyaningrum. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Saya dari Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas manusia Indonesia dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan. Langsung saja. Manusia di Indonesia memiliki 3 khas nilai, yaitu yang pertama nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, yang kedua nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga yaitu nilai religiulitas. Yang pertama yaitu nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Keberagaman atau Kebhinneka-Tunggal-Ikaan merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Mereka berjuang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Adalah orang-orang yang sejak hidup dalam pengalaman relasi dengan latar belakang perbedaan dan keragaman agama, ras, suku, warna kulit, dan bahasa. Dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbiolisme, bangun, hasil bumi, dan flora fauna. Dengan demikian, Indonesia saat ini memiliki berbagai keberagaman seperti suku, nilai, budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Dalam setiap provinsi dan pulau pasti memiliki perbedaan keberagaman dari setiap masyarakatnya. Menurut Konjaraningrat, Indonesia memiliki 3 wujud budaya. Yang pertama yaitu ide, gagasan, nilai atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Yang kedua, berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Yang ketiga, benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut artefak. Wujud abstrak atau spiritual karena memang tidak kasat mata. Meski demikian, ide-ide, gagasan atau nilai-nilai memberi pengaruh dan mendorong kehidupan dan aktivitas manusia di tengah masyarakat yang secara kontinu sehingga membentuk adat dan kebiasaan. Menurut Konjaraningrat juga, Indonesia memiliki 7 unsur budaya, yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, dan sistem pencaharian. Yang kedua yaitu nilai Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Sila-sila Pancasila memiliki makna untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja keras, hidup adil dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Nilai yang ketiga yaitu nilai religiulitas. Religiulitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap dan kecenderungan hidup yang bernilai. Budaya yang dilakukan di Indonesia banyak yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama masyarakatnya, sehingga religiulitas pada masyarakat Indonesia memiliki religiulitas yang sangat baik. Di Indonesia memiliki 6 agama atau kepercayaan. Ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada materi selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Suatu proses pendidikan selalu mempunyai implikasi bagi kehidupan setiap pribadi dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan dan transformasi yang terjadi dalam proses pendidikan merangkum peningkatan kualitas budaya, sosial, dan ekologis. Dengan demikian, kegiatan pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keagamaan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praktisi hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetensi. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia karena pendidikan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dari peserta didik tersebut. Sekian pemaparan mengenai identitas manusia Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.